menjadi salah satu pimpinan lah ya di sekolah swasta. Kok kayaknya mentok ya gitu. Gue konsultasi agak sulit ya hidup ini gitu. Sombong, dan gue mengakui gue sombong. Nah, something happen. Gue juga impulsif, kesel, males gitu ya. Gue gak bisa kontrol sesuatu yang ada di depan. Halo semuanya, welcome to Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan hari ini kita akan kedatangan guest star di The Journey. Siapa? Ada Losel Yolanda. Yeay. Oke, kenalan dong. Sip. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Tapi biasa kalau misalnya di lingkungan GKI gitu ya, orang tahu itu Yo. Kenapa tuh Yo? Ya karena Yolanda, Yo. Yo. Nama kecil. Yes. Bisa. Atau ada lagunya, apa lagunya? Aduh, enggak. Jangan. Oke, Yolanda ya. Oke, gue panggilnya apa nih? Langsung Yolanda aja ya kayak gitu Boleh ya. Cici boleh. Oke. Oke, gimana? Gue agak chill orangnya. Jadi kayak Yo. Oke, lu kenalin diri dong. Kayak lu namanya Yoyo, lu sekarang sibuknya apa? Habis itu dulunya gimana? Nah gue tuh kan sekarang tuh gue merasa gue tuh lagi break lah, di masa break sebelum gue akhirnya nanti Juli akhir akan kembali ke saat untuk kuliah lagi. Oh, oke. Oh, berarti lu sekarang lagi kuliah teologi? No, jadi gue udah selesai kuliah teologi 2019 terakhir MTH. Terus abis itu gue kerja ke Makassar. Oh, oke. Yes. Terus gue resign per bulan Januari. Lalu gue break di sini sambil gue mempersiapkan diri untuk kuliah lagi. Oke. Di saat lagi ambil konseling kali ini. Oh, ambil konseling. Yes. Oke. Oke, boleh cerita dikit gak nih kayak mungkin background dulu nih, karena gue gak kenal lo actually. Karena gue selama berapa tahun nih di GKI kayak gak pernah dengar nama Yolanda. Yes, Tapi pas lu datang, harusnya kayak orang-orang pada tahu Yoyo. Gue kayak wow. Dia siapa? Gak kenal gue gitu. Gimana? Jadi emang gue kan dari kecil di sini gitu ya, dibaptis di sini, besar di sini, keluarga di sini, semua di sini. Oh, oke. Yes. Oke. Gue emang dari umur 4 tahun gitu ya. Udah pelayan di Paduan Suara, White Lily waktu itu. Wow, oke. Terus abis itu sekolah minggu, remaja jadi pengurus, ditangkep lah ya sama hamba Tuhan gitu ya. Itu namanya jebakan. Ya, betul, oke, terjebak. Siap. Okay. Awalnya bantu-bantu. Oh gitu yes. Bantu-bantu lah. Terus abis itu kan ternyata gitu kan ya. Oke. Bantu-bantu dia jadi pengurus. Bantu jadi pengurus. Jadi pengurus. Terus abis itu sempat jadi mentor. Oh, oke. Nah kami tuh dulu tuh kalau di remaja pemuda kami itu namanya Teen Youth Ministry. Oh, YL. Bukan. Ada YL juga, termasuk YL-nya pembinaannya. Iya, TYM. Yes. TYM. Terakhir gue sempat jadi ketuanya dulu di sana. Terus 2012 gue akhirnya pindah. Masuk 2012 gue keluar untuk ke Saat Malang. Nah dari sana gue belum pulang sampai Februari kemarin. Oke, berarti udah 12 tahun. Satu show. Nggak boleh ya? Satu show. Naga. Aduh, naga. Oke, berarti 12 tahun. Yes. Wow, 12 tahun berarti, bentar. Kalau lu ke Saat, berarti lu kuliah di Saat dari... Jadi gue 2012, terus 2016an gue praktek setahun di Palopo. Oke. Palopo itu dekat-dekat Makassar lah ya. Terus pulang gue di Tangerang. Di sekolah. Ke Tangerang. Yes. Ngajar di sekolah. Terus abis itu gue dipanggil kembali ke Makassar. Oh, oke. Itu kurang lebih 12 tahunan lah. 12 sampai habis itu baru kayak katanya lu mau take a break, kesini dulu. Yes. Kesini habis itu nge-break. Ini something interesting sih buat gue kayak gini, kayak lu mau ambil counseling, habis itu sekarang lagi break. Here's the question. Kenapa break? Rencananya ini kan emang jalan Tuhan bukan jalanku ya. Oke. Jadi rencananya sebenarnya pas gua ke Makassar, gua tuh udah gini, oke, 5 tahun di Makassar, karena bagi gua 3-5 tahun itu adalah masa untuk lu belajar, observasi dan melakukan perubahan. 3-5 tahun. Oke. Lalu 5 tahun di Makassar lu baru kuliah lagi. Nah, something happen di tahun lalu. Oke. Akhirnya gua pikir, something happen mungkin ya Tuhan intervensi. Gua gumulkan baik-baik. Tuhan, apakah ini masanya kali ya emang gue harus break dulu, pulang ke Jakarta dulu setelah 12 tahun gak pulang, melihat orang tua gue. Terus ya gue gumulkan banyak hal sampai akhirnya deal, resign dari tempat kerja sebelumnya, lalu prepare, bahkan lu daftar ke Saat,
Dan itu akan menjadi konfirmasi bahwa lu udah break dan akhirnya lu masuk lagi ke saat. Dan udah diterima. Makanya nanti gue Juli akhir gue akan akan ke Malang lagi. Tadi lu bilang kayak something happen. Ini something personal gak nih buat di-share atau lu prefer untuk gak di-share? Tapi gak apa, maksudnya kayak kalau mau di-share atau gimana? Gue akan share sih. Ya pokoknya kan gue menjadi salah satu pimpinan lah ya di sekolah swasta di Makassar. Nah 2 tahun pertama itu oke lah bagi gue karena emang itu sekolahnya udah established, udah oke gitu lah. Udah oke gitu. Maksudnya gue masuk tinggal observe, belajar, ya do something. As guru atau gimana nih? Leader lah, gue akan prefer ngomongnya leader. Leader lah ya. Jadi gue gak ngajar. Jadi lo gak ngajar. Yes, jadi organisasinya itu lebih Karena kan emang pusatnya kan di Jakarta, tapi karena daerah maka perlu ada orang yang menjadi perpanjangan tangan orang dari pusat untuk daerah. Make sense. Jadi kayak supervisor gitu lah or something like that ya. Nah terus habis itu 2 tahun pertama karena emang sekolahnya udah established, emang udah dari lama lah gitu, 1998. Nah terus di tahun ketiga dia buka sekolah baru. Yes, cabang baru lah. Nah gue pindah ke sana. Nah gue kan orang teologi ya, gak pernah masuk di dalam manajemen. Terus kita tuh jarang lah, maksudnya belajar hal-hal manajemen dan sebagainya, leadership dan sebagainya. Nah tapi karena buka sekolah baru, terus abis itu gue kesana, gue memimpin sekolah baru, orang-orang baru, semua baru, gedung baru, gedung baru dan sebagainya. Nah, maksudnya pengalaman 2 tahun gue ya gue bawa ke sana dong di cabang yang baru ini. Tapi emang ya kenyataannya emang kita nggak bisa cocok dengan semua orang lah ya. True. Nah, bagi gue pertama masalahnya karena gue juga mungkin belum siap memegang sekolah baru ini dengan segala hal di dalamnya lah ya gitu. Yang kedua, ya gue nggak cocok lah ya dengan beberapa orang di dalamnya. Itu membuat gue jadi akhirnya berpikir sih. Padahal gue udah coba, kok kayaknya mentok ya gitu. Gue konsultasi agak sulit ya hidup ini gitu. Nah sejak itu gue akhirnya memikirkan kembali sih, apakah emang ini masanya ya udah emang udah enggak kali itu. Ya it's okay juga, dan gue gumulkan lama. Gue gumulkan kayaknya 1/2 tahun, terus gue cari konfirmasi ke mentor-mentor gue, ke orang-orang yang emang tahu gue, tahu organisasi itu gitu. Nah kayak ya udah it's okay yo, pikirkan baik-baik. Ya udah lu kalau emang mau resign. Pakai masa ini pun juga untuk break itu. Dari Februari. Dan ya gitu, itu sih yang bagi gue something big happen sih. Karena bagi gue itu hal yang baru dalam hidup gue. Gitu. Organisasi kayak begini ya. Gitu. Lu belajar something lah from that. Banget. Dan gue sangat bersyukur gue mengalami itu. Yes, sangat bersyukur. Karena itu buat gue makin dewasa, makin melihat dunia. Kan sesuatu yang kita gak nyangka, tapi dan gue dipercaya untuk dapat pengalaman itu. Jadi bagi gue luar biasa. Yes. Mungkin bakal banyak pertanyaan ya kalau hal silakan. itu. Kalau yang untuk hal itu kan satu sisi bisa dilihat dari apa ya? Kayak kan kita teologi nih, kita orang Kristen, harus mencintai semua orang. Kalau kita lagi kayak gini gimana? Bakal banyak pertanyaan gitu. Bahkan gue sendiri juga mempertanyakan itu. Tapi gue agree with your decision, dimana kayak pertama gue melihat kayak lu itu ngelakuin sesuatu itu nggak langsung kayak gila nih organisasi sampah banget, udah lah gue malas banget, udah lah lepas langsung gue kick out. Enggak, but you try to love them. Habis itu lu try buat consult dengan mentor-mentor lu, dan itu mereka kasih insight buat lu. Dan menurut gue itu kayak satu sisi how we love our enemy juga kayak gitu. Dimana cara kayak, karena tadi pertama gue mikir kayak tapi kan di Alkitab diajarin kayak kita buat love ourselves and our neighbor, love our enemy kayak gitu. Terus gimana nih kayak gitu? Hasil pas gue mikir-mikir lagi, sambil lu ngomong ya, sambil gue mikir kayak actually itu salah satu cara kita untuk love mereka. Which dengan cara ya kita try to love them, tapi bukan berarti kita submit sama mereka kayak gitu. Dan ini kan cerita karena udah berlalu ya, dan gue udah berproses memulihkan diri gue dari segala sakit hati itu. Jadi gue sangat mudah gitu, bahkan bisa ketawa-ketawa. Untuk hal tapi ini ya sekarang. Dan pas itu kan mau mati rasanya ya. Sehari nangis berapa kali? Jangan dong. Buka-buka. Kalau misalnya nangis keluar lemak ya, kayak gue kurus sih. Kalau nangis keluar lemak gue kurus. Waduh. Sekurus siapa ya? Kurus ya pasti. Oke. Jadi sayangnya nangis keluar cuma air. Air doang ya. Minum air lagi lagi. Kalau lemak kan asik. Oke. Tapi menurut gue menarik nih. Apakah ini tadi lu mau lanjut ke saat nih ya? Juli ini ya, Juli akhir.
ke saat ambil konseling. Apakah lu ambil konseling ini karena permasalahan ini? No. Why kok gitu? Why ambil Ngomong konseling? sebelumnya gini ya. Jadi sebelum gue juga konsul ke orang-orang, nah gue tuh bersyukur karena gue tuh punya ruangan kerja sendiri. Oh di sono? Yes. Oke. Jadi bagi gue ruangan itu tuh menjadi ruang maha kudusnya gue dan Tuhan. Jadi doa. Yes dong. Oh, yes. Karena kan gak diganggu sama semua orang. Biasa gue di WC sih. Oh ya. Di WC kayak. Nah gue situ. Nah bagi gue bersyukur jadi bukan cuma karena mentor-mentor lu menyarankan ini, no, tapi gue udah menggumulkan itu sendiri dulu dong. Oke. Di dalam ya gitu lah. It is important. Iya, bagi gue itu penting banget. Jadi gue sendiri kayak, oke yo, lu emang udah harus meninggalkan tempat ini, lu harus pergi lagi untuk kuliah lagi. Tapi kan bisa salah. Yes. Bisa salah perasaan gue. Betul. Makanya akhirnya gue baru tanya-tanya nih, apakah benar? Jangan sampai gue juga impulsif. Jangan sampai karena gue kesel, males gitu ya. Gue nggak bisa kontrol sesuatu yang ada di depan. Iya. Nah jadi gue yaudah, pokoknya dengan Tuhan beres. Gue tinggal cari konfirmasi. Sama bagi gue konfirmasi terakhir adalah saat. Dan semuanya confirm. Oke yuk, lu kuliah. Oke. Gitu. Terus dia pertanyaan apa ya? Kenapa konseling? Oh ya, kenapa konseling? Jadi tapi nggak apa penjelasan tadi menurut gue oke juga sih kayak oke berarti gue mendapatkan perspektif lain gitu. Yes, tapi nggak apa oke. Karena maksudnya gue pengen menekankan sih bahwa maksudnya hubungan sama Tuhan dan waktu dengan Tuhan itu sangat penting banget di atas segala-galanya. True. Karena bagi gue orang lain tuh juga bisa salah. Bahkan ada mentor gue, dia tuh bahkan gini nih, iya yuk gue setuju lu ambil konseling. Kenapa? Karena itu dulu cita-cita gue. Berarti kan ngawur. Berarti kan maksudnya kayak karena emang mentor gue itu mirip gue banget lah. Okay. Dan emang dia punya cita-cita itu juga. Oke. Tapi dia nggak bisa mewujudkan itu. Dia kayak iya kan, jadi gue kayak jadi lu agak netral. Iya nih kayak. Tapi kan, reasonsnya nggak gitu juga. Nah berarti kan manusia bisa salah. Iya. Tapi poin gue adalah iya manusia bisa ngomong apapun. Iya. Apalagi kalau misalnya lu ketemu orang yang kayak pengen menyenangkan gue gitu, pasti dia kan kayak iya ya gue setuju. Tapi belum itu. Jadi gue itu sih bagi gue Tuhan penting banget sama ya konfirmasi itu. Kenapa konseling? Gue tuh orang yang sangat people banget. Bagi gue, Tuhan kasih gue tuh karunia untuk berrelasi dengan siapapun. Oke. Jadi gue tuh orang yang sangat mudah berrelasi dengan siapapun. Orang pinggir jalan pun bagi gue ajak ngomong mereka akan langsung terbuka dengan gue. Oke. Tapi gue merasa dulu itu pas gue mau ambil psikologi, nah gue belum siap lah. Oke. Mau ambil psikologi dulu. Tapi gue pikir nggak siap lah, terus belum lagi kayak bukunya tebel-tebel loh dan sebagainya. Iya teologi aja lah ya. Nggak, musik dulu gitu. Musik dulu, baru habis itu. Musik dulu baru teologi ya. Musik dulu aja ya. Terus habis gitu. Habis itu udah kenapa konseling ya karena bagi gue, gue udah siap nih untuk ambil konseling. Karena dari umur 20 tahun pun, di umur gue 20 tahun, Tuhan tuh kasih gue tuh mentor-mentor yang gitu, pasangan konselor, pasangan hamba Tuhan yang sampai sekarang masih menjadi mentor gue. Dan mereka adalah orang-orang yang memperkenalkan konseling ke gue. Dan bagi gue kayak, iya ya konseling itu penting banget ya. Karena kan ada sesuatu yang kita kan, sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Tapi mereka bisa menolong kita untuk mengungkapkan, Yolanda tuh kayak gimana sih gitu. Bahkan sampai saat pun gue juga konseling terus. Bahkan gue mencari-cari orang. Karena bagi gue, misalnya nih, si A bilang, iya yo, lu tuh sombong. Gue terima, gue sombong. Tapi sombongnya apa? Iya. Nggak tahu. Sampai gitu konselor lain, iya ya lu sombong. Lu berani nggak kalau begini? Itu sombong gitu. Maksudnya jadi kayak lu nggak hanya tau kayak lu itu di label sebagai apa, tapi kenapa lu di label seperti itu adalah gimana cara overcome that. Iya. Oke. Kayak gini sini. Ya lu sombong. Ya gue tahu. Semua konselor gue juga tahu. Juga mentor gue udah bilang ke gue, emang gue sombong. Dan gue mengakui gue sombong. Tapi kayak gimana ya gitu. Contohnya dia bilang gini, yo lu berani nggak bilang begini? Gue kesepian nih, gue butuh temenin gue dong. Gue nggak berani. Gue bilang, nggak berani gue. Nah itu dia lu sombong. Lu nggak merendahkan diri lu sampai akhirnya lu minta tolong sama orang. Kenapa? Karena lu merasa lu tuh selalu superior. Jadi asking for help itu something really hard for you lah kayak gitu. Dulu. Jadi kayak gue terima makanan dari orang pun gue nggak mau. Takut dipiti gitu. Karena karena dikasih dan kayak kan bagi gue gitu kayak tanpa sadar orang yang dibantu itu kan pasti lebih inferior, lebih rendah lah. Tanda kutip. Bagi gue saat itu kan itu kan. Tapi gitu mentor gue bilang gitu. Makanya lu tuh selalu pengen, lu suka banget menolong, tapi lu nggak suka ditolong karena lu merasa kalau lu ditolong, lu tuh kayak rendah gitu. Seakan-akan padahal kan it's okay dong, nah itu sombong. Gitu. Oke. Jadi gue banyak lah mengalami itu dan gue
mengalami banyak pertumbuhan dari konseling, banyak sekali, waduh banyak banget lah gitu. Jadi bagi gue oke, saatnya gue juga mengambil konseling. Plus gue sejak gue masuk saat bagi gue dikasih karunia sama Tuhan untuk bisa membaca pola orang. Misalnya gue lihat lu gitu. Oke. Gue Read me. nggak semua bisa gue baca, nggak bisa. Oke. Kalau yang Tuhan bukakan gue bisa baca, Oke. tapi nggak semua orang gue bisa baca polanya. Contoh misalnya kayak, teman gue nih misalnya, dia kayak begini tuh karena dia kenapa? Atau karena dia begini, wah kedepannya dia akan begini, akan begitu. Oke. Nah gue tuh kadang bisa membaca pola itu kalau Tuhan bukakan itu. Nah pas gue dapet karunia itu di saat gue agak, ya namanya juga anak muda, dapat karunia bisa baca orang dan bener gitu kan kayaknya, woi gila lo, gue baca lo gitu kan. Baca gue. Dan akhirnya gue banyak judging orang, gue judgmental banget. Oke. Jangan sama dia, lu pacaran sama dia, jangan, dia tuh orang gini. Judgmental banget yo gitu. Sampai kayak gue, walaupun maksudnya ada nggak yang benar, banyak yang benar, tapi banyak juga yang salah, karena kan bisa salah. Oke. Bisa salah. Make sense. Jadi kayak, kok iya ya, sampai lagi gue cerita ke mentor gue, kalau Tuhan kasih kepekaan lu untuk bisa membaca orang, tanda petik ya, gue pakai membaca deh ya, oke gitu, membaca pola hidup orang dan sebagainya, Tuhan juga akan kasih lu kepekaan untuk ngomong atau nggak ngomong. Dari saat itu gue bilang gini, oke Tuhan kalau gitu, karena gue bisa melihat seperti lubang yang dia akan tempat dia jatuh, oke berarti seakan-akan kayak Tuhan tuh kasih gue lihat supaya gue siap-siap nih pegang perban sama betadine. Tapi harus liatin orang itu jatuh dulu. Oke. Kadang ya gue panggil langsung, atau kadang ya biarkan dia jatuh, tapi lu bener-bener siap-siap pegang perban sama si betadine itu. Kalau dia datang, kalau udah tahu dia jatuhnya kenapa, ya lu tinggal tinggal balut dia. Itu pertama. Oke, itu terus gue pegang. Jadi setiap orang yang ke gue aja gue dengerin dan sebagainya. Nah, kenapa gue ambil konseling? Karena bagi gue, ketika orang datang ke gue, aduh sakit perut nih, yang gue lakukan adalah gue betadinin tuh semua perut tuh. Gue perban tuh semua perut. Padahal kan perut itu kan ada ginjal, ada pankreas gitu kan. Gue nggak tahu. Yang gue tahu perutnya sakit. Oke. Nah, bagi gue ambil konseling ini untuk tahu nih. Dia ini, ternyata ginjalnya yang sakit nih. Nah, itu sih pikiran gue ketika gue akhirnya mengambil konseling, plus bagi gue udah waktu yang tepat lah gitu untuk mengambil itu. Kan gue udah menjalani konseling dari umur 20 sampai bahkan kemarin pun gue masih konseling, walaupun nggak rutin. Dan berarti kan gue udah 16 tahunan lah ya menjalani ini semua, dan saatnya ya gue juga belajar. Dan akhirnya gue bisa dipakai sama Tuhan untuk akhirnya yang melahirkan mungkin Yolanda lain yang mungkin juga mengalami hal seperti gue. Ya gue sih bersyukur Tuhan kasih gue orang yang akhirnya mau menerima gue dan mengkonseling gue dengan sebegitunya. Dan gue anak yang rebel sih, gue anak yang nakal sih dulu. Orang gak nyangka lah, gue aja hebat Tuhan lah. Nakal gue nakal banget, dan gue rebel, gue liar dan sebagainya. Gitu. Oke. Gue bisa melihat kayak apa ya, satu sisi lu ada hati di mana pengen memberikan berkat untuk orang lain lagi. Karena lu experience that, lu udah experience di mana lu udah pernah ngerasain counseling, which is gue juga. Dan gue setuju counseling itu sangat penting. By the way, di GKI ada counseling, lu kalau mau ikut di hari apa? Gue agak lupa. Kamis. Di hari Kamis silahkan, it's free, ya datanglah kayak gitu. Jadi daftar sih, daftar ke TU sih. Daftar guys. Daftar kayak gitu. Ya, tapi Anda kan kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita juga bisa ya sebenarnya, bisa dong. Jadi nggak mesti kayak harus benar-benar konseling itu sebenarnya bercerita sih satu sisi. Betul. Tapi gue ngerti kenapa lu pengen ambil konseling itu sendiri. Karena di satu sisi lu bisa mendiagnosa dengan lebih tepat. Karena kan kayak kita tahu bekas sakit, tapi sakit di mana apanya gitu. Habis itu kayak cara yang baik untuk dia bisa sembuhnya itu kayak gimana. Dan gue relate juga untuk hal itu karena ada beberapa orang kayak gue tahu problemnya di mana, tapi gue nggak ngerti gimana cara kasih tau mereka kayak gimana cara kasih taunya kayak jalanin aja guys gitu. Paling gue kayak gitu dong bisanya. Jadi gue ngerti dan itu suatu hal yang sangat-sangat baik kayak gini. Dan menurut gue kayak gini nih kan, di dunia ini gue yakin nggak hanya ada Yolanda yang dulu kayak gitu atau nggak kayak Alfred yang dulu gitu. Tapi pasti banyak banget orang-orang di dunia yang sedang mengalami struggle kayak gitu, yang tanda kutip membutuhkan professionals gitu. Tapi kan sometimes di Indonesia itu sangat-sangat susah nih. Nah, lu gimana nih? Lu mungkin bisa kasih encouragement ke mereka-mereka, ke teman-teman kita yang lagi struggling, yang mungkin mendengarkan podcast ini lagi struggle banget dan aduh gue kayaknya butuh
konselor tapi kayak nggak tahu ntar gue bilang orang gila. Nah itu mungkin apa nih kayak yang bisa lo kasih tau ke mereka? Emang kadang-kadang suara dunia tuh lebih kencang daripada suara lain gitu ya. Itu kayak konseling tuh gila gitu. Maksudnya bahkan gua udah menjalani konseling dengan enaknya gitu ya. Ketika gua suruh keluarga gua untuk konseling ya mereka nggak mau. Belum lagi kan gitu, janganlah itu aib keluarga. Padahal kan konselor kan juga punya ininya dong ya, punya rules-nya yang kita nggak boleh ngomongin ke orang sebagainya. Nah gue sih lebih melihat ya karena gue udah experience juga, jadi bagi gue justru ya gitu sih, lu nggak bisa tunggu gue blank nih, gue blank. It's okay. Gimana? Ya gue itu sih, misalnya kayak itu sih, dan ya contoh gitu ya, lihatlah gua gitu ya, gua akan pakai gitu kali ya, kayak Paulus kali ya, ikutlah aku misalnya kayak seperti aku mengikut Yesus gitu. Ayo konselingnya seperti gua juga mengikuti konseling dari umur 20. Menyakitkan sih. Kalau mentor gua bilang, konseling tuh seperti pembedahan tanpa obat bius. Sakit gak lu tuh? Mati lu. Lu kebesetnya sakit perihnya ya. Nah ini lu bener membedah diri tapi tanpa obat bius. Udah bener korek sih. Yes. Dengan potong aja langsung gak sih? Tapi maksudnya itulah. Menyakitkan, tapi akhirnya indah. Yes, gue termasuk orang yang bahkan harus postpone di saat. Oh, lu postpone juga? Yes, karena gitu. Udah. Yang lainnya udah proposal, lu postpone. Karena lu masih harus ada yang dikonselingin. Lu kan nanya gue, konselingin apa? Nggak tahu. Yang pasti gue tuh orang yang sangat taat. Oke. Mereka bilang kayak gitu, gue konfirmasi ke beberapa orang. Yes, lu postpone, lu konseling. Jadi gue postpone. Tapi lu nggak ngerti gitu apanya? No. Tapi orang-orang bisa lihat bilang iya. Nah, beberapa orang lah ya. Iya, jalanin aja. Ini kesempatan emas, nggak semua orang bisa kayak lu. Berapa orang sih yang dipospon untuk konseling? Dan ini tuh bagi gue, ya kalau mau ceritain detail, bagi gue, ya Tuhan ajaib. Jadi bagi gue pertama, konseling itu sangat penting. Mungkin awal-awal lu akan struggle, mau cerita apa? Gue bukan orang yang pintar bercerita, bla bla bla. Bagi gue, tapi kalau memang Tuhan udah bukakan tentang konseling, please taat aja, tanpa mengerti dulu kenapa lu harus konseling. Yang pasti lu masuk dulu ke entah ke ruang konseling itu atau kontak dulu. Terus bilang, Ci, gue sebenarnya nggak tahu sih, tapi gue merasa Tuhan menggerakkan gue untuk konseling. Lakukan aja bagi gue. Lu nggak perlu tanya lu nggak perlu tanya dulu kenapa. Taat dulu, dan sampai lu taat, lu baru akan tahu kenapa lu lakukan itu. Wow. Menurut gue itu. Berarti definition of trust Jesus ya. Bener. Definition of trust Jesus. Lu nggak tahu lu mau dibawa kemana, but just walk. Yes. Setelah itu lu baru akan tahu. Yeah. Jadi gue, yuk konseling, karena itu benar-benar menolong hidup lu walaupun sakit pada saat itu. Wah. Tapi kedepannya kalau udah berproses, bahkan lu kalau udah menikmati keindahan konseling itu, maka lu akan mau terus untuk di konseling. Gitu sih. Ya, ya guys, jadi kayak gitu ya. Konseling itu suatu hal yang nggak mudah. Nggak mudah, definitely nggak mudah. Gue juga pernah ngerasain itu juga dan itu nggak mudah. Tapi gue juga bisa bilang kayak you learn a lot from that. Walaupun lu nggak tahu itu apa. So andaikan kalian afraid atau gimana, balik lagi taat dulu. Trust Jesus. Kita juga ada aturan-aturan nggak boleh cerita ke siapa-siapa juga. Yes. Jadi itu ada hal yang penting juga. So buat kalian yang mau daftar daftar juga boleh, atau mau cerita-cerita juga boleh. Kita ngerti lah hal-hal seperti ini juga, kayak kita nggak bakal sharing ke orang-orang. So, thank you banget ya Yo, udah kasih cerita yang menurut gue lumayan up and down ya, naik turun ya. Gila. Naik turun banget. Itu kehidupan sih guys. Itu kehidupan banget. Itu naik turun banget. Dan gue berharap kalian semuanya yang lagi dengerin bisa ngerasain namanya cinta kasih Tuhan dalam cerita ini. Dan bisa juga share cerita kalian juga nanti kapan-kapan, mungkin nggak di sini, mungkin sama teman kalian atau gimana pun. Dan ada kan kalau kalian butuh counseling, semangat, be brave, trust in God gitu. So, ini Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik.